ternyata juga ini bukan hanya baru terjadi, ya. Pada periode lalu juga cukup dahsyat, ya. Sampai diberhentikan sementara dan sebagainya. Berarti kita harus serius. Pertama dan mudah-mudahan terakhir, anggota DPD RI ya dipukul oleh warga. Ini kan masalah serius. Mulai hari ini kami dari Porkom Taksu Bali dan seluruh masyarakat Bali dan komponen Bali, semua umat Bali akan terus menuntut kamu untuk mundur dari DPD Wakil Bali. Dan kita juga akan melakukan kita juga sudah melakukan tindakan hukum. Begitu juga nanti salinan semua kita akan kirim ke DPD agar Badan Kehormatan DPD di Jakarta yang ada kasus-kasusnya diungkap kembali, yang gantung kasusnya diusut kembali, ditambah lagi ini sudah cukup untuk merekomendasikan seorang Arya Wedakana harus dikeluarkan, diberhentikan dengan sanksi berat untuk tidak lagi menjadi anggota DPD Bali. Berbicara tentang agama Hindu tapi tidak tahu tentang Hindu. Beliau lebih cenderung kepada Hakka atau Hari Krishna. Hari Krishna jelas-jelas ini bukan agama Hindu. Kalau berbicara seks bebas, tidak ada agama yang membenarkan adanya seks bebas. Dalam agama Hindu Bali itu ada namanya Catur Asrama. Catur Asrama itu dari Brahmacari. Itu masa muda, masa untuk mencari ilmu pengetahuan. Setelah Brahmacari dari umur 0 sampai dengan 30 tahun itu akan ada Grahastha. Grahastha masa berumah tangga. Di sini yang mengaku diri Raja Bali, Raja Majapahit atau Senator ini memplesetkan arti daripada Grahastha itu sendiri. Pada masa Brahmacari tidak diperkenankan kita berbicara tentang seks bebas. Negara kita ini negara Pancasila. Tidak ada itu. Ternyata setelah terjadi keributan ini itu berusaha untuk dihilangkan kalimat-kalimat itu. Di Instagram pun juga saya dan kebetulan kami punya video aslinya. Apakah boleh sih anak-anak kampus, apakah boleh anak-anak sekolah ini berhubungan seks bebas? Saya nggak masuk pada itu, boleh asal pakai kondom. Walaupun dia melakukan pembelaan itu haknya dia. Itu yang pertama. Yang kedua tentang penodaan simbol-simbol agama. Apakah Betara dalam PN itu dewa? Tidak. Beliau makhluk suci. Yang namanya dewa, sinar suci, Dev, Brahma Wisnu Siwa, Saraswati Sri Lakshmi, Durga, Varuna, Ganesha, baru dewa. Tetapi Ratu yang lingsir, Ibu Ratu Kanjeng Pantai Selatan, namanya Dewa Dewi yang di Bali, Betaro Toh Langkir, Ida Betaro yang ada di Panda, Ida Betaro yang ada di Gunung Semeru. Mereka bukan dewa, tetapi makhluk suci, used to be human. Siapapun yang ada di tempat suci, di pura, itu bukan makhluk. Ya kan, karena kami mengenal Tuhan itu adalah nirwignam, tidak terpikirkan. Jadi ini mengundang riak yang sangat ramai di Bali. Yang terakhir, muncul lagi kebohongannya. Jadi kami belum bisa masukkan di dalam daftar bukti, karena baru tadi pagi muncul surat berkeberatan dari pihak Pura Besakih, Pendeta Adat Pura Besakih, bahwa dia datang ke Besakih itu, ke Pura Besakih, bukan untuk ngaturan guru piduku. Minta maaf. Kalau guru piduku itu minta maaf kepada Tuhan, itu Sang Yang Widi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan upacaranya. Dia tidak mengatakan itu. Dan terakhir tadi ada, belum sempat kami print, tapi ada videonya, ada juga screenshot. Makin tiang di Pura Penataran Agung Besakih, Karangasem, Tiang baru saja melaksanakan satu yatnya upacara Guru Piduka sesuai dengan petunjuk dari Ida Peganda Nabe Gede Wayahandum saking Geria Pejeng Sanur, dan juga sesuai dengan harapan Parisada Hindu Dharma Indonesia terkait dengan beberapa hal yang memang menjadi dinamika di masyarakat Bali yang didampingi oleh Semeton saking Sacih, saking Karangasem,
pada hari ini dari saksi Turin Guru Piduka Dumogi jagat Bali selalu damai, selalu santi, dan semoga apa yang terjadi di pelajaran khususnya Kiring Mulat Sarira. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang memberikan restu untuk upacara sederhana pada hari ini. Aja, terima kasih. Sebagian yang bisa kami sampaikan dari tim hukum dan dari staf Badan Kehormatan dan setia ya, setia sampai sore. Besok masih siap itu sama kita. Menarik dari diskusi tadi, bahkan kalau BK kebetulan tadi kita bertiga, yang dua saya dari Medan, dari pagi langsung berangkat. Yang satu dari Lombok, dari NTB, tadi pagi juga berangkat. Kebetulan sore ini ada janji dengan warga dan keluarganya di rumah sakit, sehingga harus segera tadi minta izin. Saya bilang nggak apa-apa, saya menunggu kerabat saya di Bali. Dan saya melihat bahwa ini hal yang sesungguhnya perlu kita rawat bersama, adanya kepedulian warga terhadap wakilnya. Sebenarnya kan begitu diantaranya, ada rasa tanggung jawab. Kami punya wakil, maka kami juga harus ikut mengelolanya, ya, bahkan mengawasinya. Sehingga bapak-bapak dari Bali langsung kemari gitu ya, untuk menyampaikan aspirasi, ya, yang ini tentu saja kewajiban kita untuk menindaklanjutinya. Oleh karena itu, mewakili teman-teman di Badan Kehormatan, bahkan juga institusi DPD RI, karena kita memang dibentuk tim ini oleh Badan Kehormatan yang juga merupakan bagian dari DPD RI, berarti kita merespon, ya, kita merespon, dan kita juga bahkan di grup WA anggota DPD RI ini, masa kita diam aja, ada pas begini masyarakat sampai ribut begitu, kita tidak merespon, ya. Dan leading sektornya itu saja karena terkait dengan marwah, nama baik kita bersama yang dihubungkan dengan anggota kita di sini, maka Badan Kehormatanlah yang harus mengambil langkah-langkah, kira-kira begitu. Tentu saja data-data yang disampaikan tadi sangat membantu kita, ya, karena memang lembaga kita, Badan Kehormatan, kan di antara sisi politis, ya, lembaga politik, ya, di Dewan Perwakilan Daerah, dengan masalah-masalah yang terkait dengan etika, dan di sana juga ada warna hukumnya, ya, yang nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita hindari. Dan kemudian ternyata juga ini bukan hanya baru terjadi, ya, pada periode lalu juga cukup dahsyat, ya, sampai diberhentikan sementara dan sebagainya. Berarti kita harus serius. Tadi pagi juga sempat kontak ke kawan-kawan yang lain, ya, kita akan mendapatkan penambahan, ya, dan tentu saja informasi-informasi ini juga sebagainya harus kita sinkronkan, kita sinergikan, ya. Tadi kita sudah sebut, umpamanya disampaikan tadi bahwa ada Kejaksaan Agung melarang aliran tadi, kemudian sempat kita diskusikan antara personal dengan pandangannya tentang teologi itu ada kaitan atau tidak dan sebagainya. Tentu ini juga menambah yang jelas, menambah data kita yang jelas. Posisi sebagai wakil rakyat di DPD RI ini wajar masyarakat punya perhatian, punya tanggung jawab dan ikut mengawasi. Itu hal yang harus kita tumbuhkan, harus kita respon, harus kita tindak lanjuti, kira-kira begitu. Kemudian memang kalau kita pilah ada persoalan teologi, masalah-masalah keagamaan, ada masalah etika di masyarakat sebagai pejabat publik, ya, sebagai bagian dari lembaga negara, ya, pejabat negara. Ada juga persoalan-persoalan lain yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tentu kita berusaha untuk mendudukkannya secara proporsional. Jadi kami tentu saja berterima kasih Bapak-Bapak dengan kesungguhan, tentu saja ini akan terus berproses. Bahkan nanti kita akan dorong untuk memaksimalkan upaya kita. Bisa jadi bahwa kita harus ke Bali, ya, bisa jadi. Nah, karena itu kami juga akan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, karena kalau keburu-buru kejar paket umpamanya nanti ada hal yang terabaikan, dan ini begitu Bapak rombongan kemari menjadi
tanggung jawab moral tersendiri bagi kita untuk mendudukkan masalahnya secara lebih proporsional itu atau diberi kehormatan di samping pandangan lembaga keagamaan juga yang yang disampaikan tadi diantaranya sikap Kejaksaan Agung. Saya pikir ini bisa jadi dasar. Yang kedua, tadi sudah disebutkan ada beberapa kasus hukum termasuk yang sedang beliau sebenarnya yang mengadukan ke Polda Bali terkait dengan pemukulan. Tentu sebenarnya kalau bahasa canda kita, kalau tak ada api nggak mungkin ada asap. Jadi ini kan masalah. Bahkan dalam perbincangan bisa jadi ini pertama dan benar-benar terakhir anggota DPD RI ya dipukul oleh warga. Ini kan masalah serius. Semoga. Insya Allah dia baik. Apalagi kalau tadi umpamanya yang Bapak sebutkan beliau justru yang bersikap tidak baik kepada stafnya lah gitu ya. Ini hal-hal yang saya pikir persoalan agak lebih serius, artinya serius secara hukum. Nah, karena memang adapun nanti prosesnya bagaimana tentu saja akan bergulir, akan berjalan. Tentu saja kita akan sungguh-sungguh merespon ini, menindaklanjuti sesuai dengan posisi dan kemampuan kita, tanggung jawab kita. Tetapi saya pikir harus dikelola keinginan masyarakat tadi, sehingga dengan demikian kepercayaan kepada lembaga ini gitu ya. Katakanlah masa orang seperti itu masih di situ gitu kan. Nah, oh iya yang kami lakukan ini